Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Ketania. Di sini saya akan mereview dua materi dari mata kuliah psikologi dakwah. Yang pertama, citra dai. Dai adalah orang yang menyampaikan ajaran Islam dengan kesan kuat, baik lisan maupun tulisan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik dengan satu orang, individu ataupun kelompok ataupun dalam suatu organisasi. Kemudian sikap dan perilaku yang harus dimiliki dari seorang dai yaitu dapat bekerja sama dengan sesama, kemudian memiliki sikap damai, kemudian menghargai sesama, memiliki toleransi dengan agama lain, memiliki sikap yang rendah hati, memiliki sikap kejujuran, kemudian memiliki kasih sayang terhadap sesama, kemudian memiliki sikap yang tanggung jawab. Ada 4 cara seorang dai dinilai oleh mad'unya. Yang pertama, dari reputasi dari seorang dai tersebut, yakni melalui karya-karya ataupun jasa ataupun sikap baik yang dapat memperbaiki atau malah memperburuk dari reputasi seorang dai tersebut. Kemudian mad'u menilai dai dari isi informasi atau pesan-pesan yang disampaikan. Cara penyampaian pesan pun sangat berpengaruh dalam reputasi dari seorang dai. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi persepsi seorang dai. Yang pertama adalah pelaksanaan dakwah tersebut. Kemudian yang kedua adalah objek sasaran dakwah, yaitu manusia yang akan dibina agar menjadi manusia yang lebih baik lagi yang sesuai dengan tujuan dakwah tersebut. Kemudian lingkungan dakwah juga faktor yang mempengaruhi persepsi seorang dai. Kemudian alat-alat dakwah ataupun media dakwah yang sangat dibutuhkan, yang dapat menentukan kelancaran dalam proses penyampaian pesan atau dakwah. Kemudian tujuan dakwah yang dilakukan dalam satu faktor yang dapat yang menjadi pedoman atau arah yang harus dikendalikan kepada mad'u. Kemudian materi yang kedua, kepemimpinan dalam dakwah. Kepemimpinan dalam pengertian umum suatu proses ketika seorang membimbing atau mengontrol pikiran orang lain, perasaan orang lain, atau tingkah laku orang lain. Kepemimpinan dalam dakwah adalah suatu sikap atau sifat yang dimiliki oleh seseorang dari seorang dai yang mendukung fungsinya untuk menghadapi publik dalam berbagai situasi maupun kondisi. Kemudian sifat-sifat dalam kepemimpinan dakwah. Sebagai pemimpin dakwah harus memiliki sifat-sifat mulia dalam melaksanakan dakwahnya. Ada banyak sifat yang harus dimiliki dalam seorang kepemimpin dakwah. Yang pertama adalah disiplin waktu, kemudian memberikan teladan, kemudian komunikasi efektif. Dakwah adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain. Agar pesan dapat disampaikan dan dipahami dengan baik, maka diperlukannya proses penyampaian pesan dengan efektif. Kemudian mendekat dengan umatnya. Rasulullah SAW juga adalah orang yang penyeru dengan umatnya dan sangat dekat dengan umatnya. Beliau sering mengunjungi sahabat-sahabatnya, bermain dengan anak-anaknya, dengan anak-anak mereka. Beliau juga turun langsung melihat melihat realitas kehidupan pengikutnya. Kemudian pendekatan dan pendeklarasian wewenang. Rasulullah SAW juga mendeklarasikan wewenang kepada beberapa orang sahabat yang telah memberinya ilmu yang mencukupi untuk menyampaikan atau mengajarkan ajaran Islam kepada mereka yang belum atau baru saja memeluk Islam. Kemudian kemampuan pemimpin dakwah. Sebagai seorang pemimpin dakwah haruslah memiliki keterampilan atau kemampuan yang sangat yang baik agar tugas yang dimilikinya berjalan dengan baik. Secara umum, kemampuan atau keahlian itu terbagi dari 3 hal. Technical skill, yaitu berkaitan dengan informasi atau kemampuan khusus seperti pengetahuan sifat tugasnya, tuntutan dan
tanggung jawab terhadap tugasnya. Kemudian human skill, segala yang berkaitan dengan perilaku sebagai individu. Kemudian conceptual skill, ini secara kemampuan untuk melihat secara umum masalah yang sedang terjadi. Kemudian ada beberapa karakteristik kepemimpinan dakwah yang baik, seperti tidak bergaya instruksional, pendekatan ide kepemimpinan yang berpikir, selalu memiliki berprasangka baik, kemudian memiliki karakter yang mempermudah, tidak mempersulit, kemudian memahami realitas manusia sebagai manusia, kemudian memberi kenyamanan kepada yang dipimpin. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.